Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala aidan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, tak terbatas kekuasaannya. Tuhan pencipta dan pemilik alam semesta raya, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, sempurna tidak menyerupai makhluknya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, di Jumat ketiga Januari ini izinkan saya selaku khatib memaparkan judul khutbah Mukjizat Al-Quran dalam perspektif ilmiah sebagai sebuah tip ilmiah menghadapi COVID-19. Sebagai muslim yang baik, tentu tidak elok, tidak selayaknya kita tidak menerima kebenaran Al-Quran. Sebagaimana Allah firmankan di awal mukaddimah tadi saya bacakan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Salikal kitab, kitab Al-Quran ini, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan padanya. Allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang meyakini adanya hal-hal yang gaib. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tunaz zakata, dan menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menunaikan zakat sebagian harta yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Dari gambaran ayat di atas, Allah menegaskan kepada seluruh kaum muslimin agar bertakwa dan menerima kebenaran Al-Quran dalam mengimani hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak kelihatan, mulai dari Allah itu sendiri sampai adanya hari akhirat. Muttaqin itu sendiri adalah orang-orang yang senantiasa
menjaga hal-hal yang tidak disenangi Allah, menjaga hal-hal yang diperintahkan Allah. Dalam hal ini menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan menghindari segala larangannya. Agar orang-orang bertakwa ini mendapatkan cinta, mendapatkan ridha Allah, maka selayaknya kita sebagai orang bertakwa hendaknya senantiasa membudayakan taubat dan mensucikan diri, sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Sungguh beruntunglah kita semua yang senantiasa menggunakan akal kita. Terkait dengan judul tadi adalah kebenaran Al-Quran atau mukjizat Al-Quran, sebuah tip untuk menyikapi COVID-19. Maka kalau kita gunakan pikiran kita, sejak awal adanya COVID secara resmi di Indonesia ini tanggal 2 Maret 2020 hingga hari ini masih sangat mengkhawatirkan kita semua. Bahkan kalau kita coba buka-buka di dunia maya, sudah ada varian baru menuju ke Indonesia dari Inggris. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Sebagai orang berakal tadi, tentu kita tidak memungkiri adanya tagline protokol kesehatan, menggunakan atau melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu semua kita tidak pungkiri. Tetapi akal pula bisa membaca hari ini. Di mana-mana kalau kita lihat, terutama pasar tradisional, sejak adanya COVID senantiasa terbuka lebar. Dan tentu kalau kita menyaksikan semua itu bagian dari hal-hal yang terkait dengan apa yang kita pikirkan dengan hari ini, terkait dengan protokolnya. Kalau secara umum tempat, katakanlah masjid, bahkan masjid awal adanya COVID ini itu kosong, tidak ditempati sholat Jumat. Bahkan bulan Ramadan yang lalu itu sangat sepi karena orang senantiasa ketakutan pada COVID. Dan seandainya COVID, penerapan secara disiplin 3M ini menyebabkan orang terhindar dari COVID, maka pastilah orang-orang yang protektif, yang senantiasa menjaga itu secara disiplin, pasti tidak kena atau pasti tidak terinfeksi. Tapi fakta di lapangan berbicara lain. Tentu ada juga orang yang menjaga itu kena. Kalau kita melihat faktanya, sebagaimana saya katakan tadi bahwa pasar terbuka itu, kalau kita membaca sumber informasi, katakanlah menurut BBC News ada 14.000 pasar tradisional. Terkonfirmasi ada ratusan orang yang COVID dan ada 32 orang yang meninggal. Dengan alasan itu maka pasar sebagai klaster baru ditutup. Namun pada umumnya penjual, salah satu diantaranya pedagang di Pasar Raya Padang, diwawancarai. Kata beliau, khawatir kalau kita persoalan COVID ini kita khawatir, tapi mau dia apa? Karena kita mau makan.
Artinya tetap dia melakukan kegiatannya sebagai penjual di pasar. Oleh karena itu, tentu mari kita sama-sama sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang meyakini adanya Allah, maka tentu kita harus sebagai bangsa yang berpancasila atau sebagai bangsa yang berdasar Pancasila, sebagai bangsa yang bertuhan, apalagi bangsa kita mayoritas muslim, maka tentu kita tidak hanya fokus pada 3M tadi, tapi senantiasa kita harus bagaimana menegakkan, bagaimana membumikan taubat tadi. Sebagaimana di ayat, untuk dicintai Allah itu kita banyak bertobat dan mensucikan diri. Oleh karena itu, sepatutnya lah sebagai bangsa ini kita menggelorakan taubat bersama di semua kesempatan. Walaupun mungkin kita tidak berkumpul di lapangan, di rumah masing-masing bertobat, berdoa kepada Allah, maka tentu bisa menjadi bagian dari perlindungan Allah untuk kita. Janji Allah pasti, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalangi kehendaknya. Berdasarkan tadi ayat innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, maka tentu langkah pertama kita adalah banyak bertaubat. Tentu mensucikan diri sebagai orang muslim sudah pasti, wudu, dan kita juga jalankan protokol Covid sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, dengan adanya perintah bertaubat ini, maka tentu diharapkan senantiasa kita bertaubat. Tentu bertaubat bukan karena takut kepada Covid, tetapi kita bersungguh-sungguh berharap agar ada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sejenak saya mengajak kepada jamaah, renungi, resapi doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin astaghfirullahal azim wa atubu ilaik astaghfirullahal azim wa atubu ilaik astaghfirullahal azim wa atubu ilaik subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semoga kebesaran Allah bisa menghindarkan kita dan bisa menjauhkan Covid dari negara Republik Indonesia, termasuk kampung kita, termasuk sekolah kita ini. Jamaah rahimakumullah, mari setelah kita mendengarkan zikrullah tadi, maka kebenaran Al-Quran telah membuat para saintifik tercengang. Seorang penulis terkenal, Profesor Dr. Susanne Moore, PhD, telah merilis dalam jurnalnya berkata, kitab ini menunjukkan sebuah bukti kemukjizatan. Ia telah memperlihatkan bagaimana Al-Quran merupakan sebuah obat penyakit. Suara yang keluar dari tilawah seseorang akan melayang ke udara dan kemudian masuk melewati telinga dan seterusnya diserap oleh mulut, kemudian masuk ke sel-sel yang ada dalam tubuh.
yang terdengar sehingga frekuensinya bisa merubah informasi ke dalam sel kita dan menjadikan sel itu sehat. Al-Quran yang tersusun secara sistematis dengan irama yang indah karena bacaan yang tartil, pengulangan kata-katanya sungguh menakjubkan karena ia membuat sel-sel dalam tubuh kita bisa melawan penyakit yang berbahaya dengan bahasa yang menyentuh, ternyata mengandung informasi komplit untuk membuat tubuh kita sehat. Hasil penelitian terkini yang diungkapkan Profesor Dr. Abraham Nicole PhD bahwa sel-sel darah merah yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan bacaan tartil dengan memakai kaidah tahsin tajwid, ia memperlihatkan respon tertentu sehingga sel-sel kanker bisa bunuh diri. Bahkan virus autoimun pun lenyap. Terbukti hasil penelitian ini oleh Profesor Dr. Victor Iron, PhD, Universitas USA. Penelitian lainnya membuktikan bahwa sel-sel kanker ganas menjadi normal kembali dengan bacaan Al-Quran. Hal ini dikuatkan oleh penemuan Muhammad Salim yang dipublikasikan Universitas Boston, mengatakan mengapa di dalam Islam ketika kita mengaji disarankan untuk bersuara, minimal diri sendiri mendengar, kita sendiri yang mendengarkan, sehingga bisa menjadi obat. Penjelasannya, setiap sel di dalam tubuh kita bergetar dalam sebuah sistem yang dengan skema dan perubahan sekecil apapun dapat menimbulkan penyakit. Untuk menyehatkan kembali maka kita bacakan Al-Quran. Hal tersebut dalam artian untuk membacanya harus dijahar. Maka muncullah terapi suara yang dikemukakan oleh Dr. Albert Tomatis, seorang dokter Prancis. Sementara Dr. Al-Qadi menemukan bahwa membaca Al-Quran dengan bersuara memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap sel-sel otak sehingga bisa menyegarkan pikiran seseorang. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran memiliki dampak hebat dalam proses penyembuhan penyakit, sekali bervirus, sekali berkanker, virus dan kuman berhenti bergetar saat dibacakan ayat suci Al-Quran, dan di saat yang sama sel-sel menjadi aktif dan sehat kembali. Sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunassilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran, suatu yang menjadi penawar, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran ini tidak menambah, tidak bermanfaat kepada orang-orang yang salim dan mendapat kerugian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan melihat apa yang dipaparkan oleh para ahli, maka sebagaimana di awal khutbah tadi, Al-Quran itu tidak harusnya sebagai orang muslim kita tidak ragu, kita harus meyakini. Oleh karena itu, untuk menyikapi COVID-19 ini, maka setidaknya yang menjadi renungan untuk kita semua, selayaknya kita senantiasa membaca Al-Quran di pagi hari dan malam hari sebelum tidur untuk mengembalikan sistem tubuh kembali normal. Yang kedua, kurangi mendengarkan musik hingar-bingar. Sebaiknya kita mendengarkan murattal yang membuktikan bahwa bisa menjadi obat. Kemudian mari kita bersama-sama berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita dengan tartil penuh hukum tajwid, karena efek suara sendiri yang paling baik untuk bisa menjadi obat. Kemudian yang keempat, berdoa tulus
beristighfar sebanyak-banyaknya karena Allah. Dan yang kelima, tentu kita tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M sebagai bagian dari program pemerintah kita. Dengan hanya tilawah yang baik dan tartil dan tajwid yang tahsin, maka kita terjaga insyaallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah katsiran kama amar fantahu amanaha wa hasyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faqadil hajat. Allahumma alhimna ilman a'rifu bihi wa amiraka a'rifu bi nawaika warzuqna. Allahumma balagata fahman nabiyyin wa fasahata ibsi mursalin wa suratal hamil malaikatul karami wa akrimna. Allahumma bi nuri ilmika fahrijna minaz zulumatil wahmi waftah lana abwabal khairi wassalam. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkaruna. Wa zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.